Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kurniasari Elsya Rosyana akan menyampaikan materi seminar pendidikan profesi prajabatan tahun 2023 yang dibimbing oleh Bapak Habibur Rahman Magister Sains. Sebelum memasuki materi, berikut merupakan profil diri saya. Nama, Kurniasari Elsya Rosyana, NIM 2321520046 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Adapun mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di Sekolah Dasar. Dalam seminar ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah review mata kuliah pilihan, yang kedua pengalaman bermakna, yang ketiga artefak perkuliahan, yang keempat desain inovasi, yang kelima rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah paradigma baru mengenai makna guru. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di Sekolah Dasar, terdapat 3 topik, di antaranya yang pertama, membahas mengenai pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Topik kedua membahas mengenai pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Dan topik ketiga membahas mengenai pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Fokus pembahasan pada topik pertama adalah pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Hal-hal yang saya pelajari pada topik pertama yaitu prinsip understanding by design dalam rancangan pembelajaran. Understanding by design merupakan pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Dalam understanding by design, perancangan pembelajaran dan asesmen dilakukan dengan cara backward design, yaitu yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat capaian peserta didik. Yang kedua, menentukan teknik dan instrumen yang disesuaikan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah itu, kita dapat menentukan pendekatan pembelajarannya, metode pembelajarannya, bahan ajarnya, medianya, dan kebutuhan belajar lain peserta didik yang juga disesuaikan dengan tujuan dan asesmen yang telah kita susun di awal. Untuk mengukur asesmen awal peserta didik, kita dapat melakukan tes diagnostik atau tes asesmen awal, yaitu bisa dengan 2 cara, secara kognitif maupun non-kognitif. Asesmen kognitif digunakan untuk mengidentifikasi capaian kapasitas peserta didik. Kemudian untuk asesmen non-kognitif digunakan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi maupun sosial emosional pada peserta didik. Yang kedua, saya juga mempelajari tentang teknik dan instrumen awal, kemudian memetakan karakteristik peserta didik dari hasil asesmen awal. Pada topik 2 dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di Sekolah Dasar, berfokus pada pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Hal-hal yang saya pelajari pada topik ini adalah komponen rancangan pembelajaran dan asesmen mulai dari tujuan pembelajaran, asesmen, maupun kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya juga mempelajari tentang penyusunan modul ajar dan penerapan pembelajaran pendekatan teaching at the right level pada kegiatan pembelajaran. Di sini, teaching at the right level merupakan pendekatan yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik, sehingga kebutuhan peserta didik dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Adapun tujuan dari pendekatan teaching at the right level ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta kemampuan pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajarannya. Sebagai guru, pendekatan teaching at the right level harus diperhatikan karena hal ini dilakukan agar kebutuhan peserta didik terpenuhi, sehingga mereka belajar sesuai dengan kemampuan dan levelnya masing-masing. Nah, di sini asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliable atau dapat dipercaya. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan langkah selanjutnya.
Pada topik ini, saya mempelajari bahwa asesmen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen awal atau asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen diagnostik merupakan asesmen pada awal pembelajaran atau pada awal topik baru untuk mengetahui sejauh mana kapasitas awal peserta didik sebelum menerima materi. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat kemajuan proses belajar peserta didik dari mulai sebelum menerima materi hingga berjalannya proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir topik pembelajaran yang berguna untuk menguatkan konfirmasi capaian belajar peserta didik untuk mengacu apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Kemudian ketiga asesmen ini digunakan guru untuk menjelaskan dan menentukan keputusan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan dalam asesmen dapat berupa rubrik, daftar checklist, catatan anekdotal, maupun lembar observasi atau lembar pengamatan peserta didik. Dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dasar, pada topik 3 berfokus pada pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Hal-hal yang saya pelajari pada topik 3 antara lain, penyusunan modul ajar dan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT, membantu peserta didik dalam menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Pembahasan pada materi ini akan saya sampaikan lebih lanjut pada slide berikutnya. Adapun pengalaman bermakna akan saya ambil dari topik 3 prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar. Pengalaman bermakna pada topik 3 memiliki bahasan utama mengenai pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT. Pengalaman bermakna yang saya dapatkan pada topik ini antara lain, perbedaan kebudayaan membentuk karakteristik peserta didik yang unik pada setiap pribadinya. Keunikan dan keberagaman peserta didik, terutama dalam segi sosial budayanya, akan sangat cocok bila mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan CRT ini. CRT atau Culturally Responsive Teaching atau juga dikenal dengan pembelajaran tanggap budaya, merupakan model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik, tetapi juga membantu untuk memperkokoh identitas budayanya. Menurut Lesson Billing, terdapat 3 proposisi pendidikan tanggap budaya atau culturally responsive teaching, yaitu, pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademisnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya atau cultural competence, dan peserta didik dapat membangun kesadaran kritis atau critical consciousness, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan yang dirasa tidak sesuai atau menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip dan karakteristik peserta didik, terutama latar belakang budaya dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pendekatan ini dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan guru, disesuaikan dengan kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Menurut Gay, Culturally Responsive Teaching atau CRT ini dapat diintegrasikan melalui keragaman pengetahuan budaya peserta didik, pengalaman belajarnya, dan gaya belajarnya agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Setidaknya terdapat 7 karakteristik dari Culturally Responsive Teaching atau CRT. Yang pertama adalah Positive Perspective on Parents and Families, atau di sini guru dapat membangun hubungan yang baik dengan orang tua serta anggota keluarga dari peserta didik. Yang kedua, Communication of High Expectation, di mana guru memberikan pujian terhadap prestasi peserta didik dan memberikan simpati serta dorongan apabila peserta didik merasa gagal dalam proses akademiknya. Yang ketiga adalah learning within the context of culture, yaitu adanya keberagaman budaya yang dimiliki setiap peserta didik yang ada di sekolah, serta adanya proses globalisasi yang mengharuskan kita untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang budaya kita sendiri agar tidak terkikis oleh arus westernisasi maupun globalisasi. Yang keempat, student center interaction atau pembelajaran yang tercipta harus berpusat pada peserta didik. Di sini, peran guru hanya sebagai perencana pembelajaran di kelas,
kemudian menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik menemukan sendiri pemahamannya. Yang kelima, culturally mediated interactions atau kegiatan multikultural yang sedang berlangsung dalam ruang kelas menimbulkan kesadaran akan keberagaman budaya. Hal ini terkait pembahasan mengenai macam-macam aplikasi konten pembelajaran yang diintegrasikan dengan berbagai macam budaya atau setidaknya memuat budaya peserta didik yang ada di kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah teacher as facilitator. Nah, dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru juga berperan sebagai konsultan dan mediator di dalam kelas apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam membangun pemahamannya. Berikut merupakan artefak perkuliahan pada topik 3 prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar. Yang pertama mulai dari diri. Pada topik ini, kami mempelajari mengenai kesesuaian karakteristik culturally responsive teaching dengan membuat tabel dan menceklis atau membuat tanda centang pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan karakteristik CRT. Yang kedua, pada eksplorasi konsep dalam topik 3, kami membuat perangkat ajar di mana kami membuat perangkat pembelajaran dan asesmen ini disesuaikan dengan karakteristik culturally responsive teaching. Pada ruang kolaborasi terdapat 2 tugas yang harus kami penuhi. Yang pertama adalah ruang kolaborasi 3A atau dalam hal ini kami diminta untuk membuat rancangan pengajaran dan asesmen menggunakan culturally responsive teaching. Kemudian kami saling menganalisis apakah komponen dalam pembelajaran tersebut telah sesuai dengan karakteristik CRT. Nah, pada poin B atau 3B dalam ruang kolaborasi, kami diminta untuk mengaplikasikan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan mengimplementasikannya pada pembelajaran di ruang kelas. Sehingga kami akan melakukan praktek pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Di sini, saya menggunakan pendekatan ini dengan mengintegrasikan budaya daerah Sukoharjo atau budaya daerah di mana tempat saya mengajar dengan mata pelajaran IPAS kaitannya dengan budaya maritim dan budaya agraris yang berkembang di masyarakat di Indonesia. Pada demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran dalam ruang kolaborasi. Setelah kami melakukan praktek pembelajaran, kami diminta untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dan kesesuaian dalam proses pembelajaran dan culturally responsive teaching atau CRT itu sendiri. Kemudian, pada ruang elaborasi pemahaman, kami diminta untuk menguraikan kendala dalam penyusunan perangkat pembelajaran culturally responsive teaching. Di sini, kami diminta untuk menjelaskan apa saja tantangan maupun kendala ketika menyusun perangkat pembelajaran maupun penerapannya dengan menggunakan pendekatan CRT. Pada ruang koneksi antar materi, kami diminta untuk membuat keterkaitan muatan budaya dengan keberhasilan pembelajaran. Lalu, pada ruang aksi nyata, kami diminta untuk merefleksikan dan menuangkan apa saja rencana tindak lanjut dalam penerapan CRT dalam pembelajaran ini. Desain inovasi yang saya ambil akan mengimplementasikan culturally responsive teaching atau CRT sebagai bentuk tindak lanjut dari penerapan CRT pada topik 3 prinsip pembelajaran dan asesmen dasar. Alasan saya memilih desain inovasi menggunakan culturally responsive teaching adalah karena saya memahami CRT ini merupakan suatu pendekatan yang dapat mengembangkan potensi keberagaman siswa dengan mengeksplorasi kemampuan akademik dan kemampuan psikososial siswa. Selain itu, culturally responsive teaching menjadikan siswa dapat mengalami keberhasilan akademik disertai dengan pengembangan kompetensi kulturalnya dan mengembangkan kesadaran kemampuan berpikir kritisnya. Di sisi lain,
Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta komunikasi di masa revolusi industri keempat mengubah teknik berpikir dan bekerja pada individu. Riset sebelumnya telah mengatakan bahwa bagaimana budaya sosial selalu berkembang karena meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Hal ini bisa menjadi kesempatan sekaligus tantangan yang bisa dijawab dengan mempersiapkan generasi penerus yang tidak tertinggal dengan kemajuan zaman tetapi tidak meninggalkan kebudayaan mereka. Sekolah perlu mentransformasikan guna memungkinkan generasi pendukung penerus bangsa ini mendapatkan keahlian, teknologi, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan. Dalam konteks di Indonesia, dengan berbagai keragaman nilai, keyakinan, suku bangsa, serta latar belakang budaya yang bermacam-macam, hal ini mempengaruhi nilai serta perilaku peserta didik dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan culturally responsive teaching atau CRT yang bisa memasukkan budaya Indonesia ke dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk peserta didik dengan memperkenalkan mereka pada budaya kehidupan sehari-hari dan pengalaman belajar mereka. Berikut merupakan kerangka berpikir atau kerangka desain yang saya gunakan dalam pengembangan inovasi pembelajaran. Pertama-tama, saya membuat pemetaan gaya belajar peserta didik. Nah, pemetaan gaya belajar peserta didik ini saya lakukan menggunakan angket gaya belajar peserta didik yang sebelumnya sudah divalidasi oleh ahli sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian dari pemetaan gaya belajar ini, saya menentukan atau menyusun tujuan pembelajarannya, asesmennya. Asesmennya ini menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik dari gaya belajar dan ada pertanyaan pemantik nanti di awal pembelajaran. Kemudian menggunakan asesmen formatif atau asesmen proses dengan menggunakan lembar observasi peserta didik, lembar penilaian sikap maupun lembar kerja peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen yang terakhir adalah asesmen sumatif atau asesmen tertulis. Di sini saya menentukan untuk menggunakan lembar soal evaluasi untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran dan menggunakan soal yang berjenis higher order thinking skill atau HOT sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran lebih dapat terukur. Kemudian kegiatan pembelajarannya saya mengintegrasikan budaya daerah setempat. Di sini saya mengambil budaya Kebo Kinul dalam analisis masalah pada model problem based learning atau PBL. Nah, setelah menyusun tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajarannya, saya mulai membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran culturally responsive teaching ini. Setelah itu, saya mengimplementasikan pembelajaran CRT di kelas 5 di SD Negeri Bulakrejo 3. Kemudian dari implementasi tersebut, saya akan membuat rencana tindak lanjut dan evaluasi pembelajaran. Adapun tes gaya belajar atau angket gaya belajar, di sini saya menampilkan desain angket gaya belajar yang sudah tervalidasi oleh ahli sebelumnya. Kemudian berikut merupakan bukti atau sampel artefak pendukung di mana salah satu contoh gaya belajar yang sudah diisi peserta didik. Nah, di sini sebenarnya terdapat 3 halaman. Saya menyertakan link Google Drive. Pada halaman pertama ada pengisian angket untuk gaya belajar visual. Kemudian pada halaman kedua dan ketiga, gaya belajar yang dinilai adalah audio dan kinestetik. Pada sampel di sini, peserta didik memiliki nilai tertinggi pada gaya belajar visual sehingga dapat ditentukan bahwa gaya belajarnya merupakan gaya belajar dengan kecenderungan visual. Artefak yang lain yang saya sertakan adalah dokumentasi ketika pendampingan pengisian angket di kelas 5 di hari sebelum saya melakukan pembelajaran atau implementasi CRT di kelas 5. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, saya mengambil dari pendekatan CRT, modelnya PBL, metodenya dengan diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, presentasi, penugasan, dan ranah kognitif. Berdasarkan pemetaan gaya belajar peserta didik dan diskusi dengan guru kelas tentang capaian kapasitas peserta didik, saya menentukan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis budaya maritim dan budaya agraris di Indonesia dengan benar. Hal ini diambil dari bab 6 IPAS, di mana membahas tentang Indonesiaku Kaya Raya dan
berfokus pada materi kebudayaan maritim dan budaya agraris. Nah, asesmen yang digunakan di sini seperti yang sudah saya jelaskan menggunakan asesmen diagnostik yaitu angket gaya belajar peserta didik, dan nanti di awal pembelajaran saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengukur kapasitas awal atau pengetahuan awal peserta didik sebelum mendapatkan materi pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif, saya menggunakan observasi keaktifan peserta didik, penilaian lembar kerja peserta didik, dan penilaian presentasi kelompok atau unjuk kerja. Yang ketiga, asesmen sumatif, saya menggunakan penilaian lembar soal evaluasi. Di mana setelah penilaian lembar soal evaluasi ini, saya dapat menentukan apakah peserta didik akan mengikuti remedial, ya sudah saya siapkan soalnya, atau mengikuti pengayaan karena mereka telah dirasa mencapai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, pada asesmen lembar kerja peserta didik, saya menggunakan desain LKPD seperti yang ada pada gambar. Peserta didik di sini diminta untuk menganalisis video pembelajaran berupa budaya agraris yang ada di daerah tempat tinggal mereka, yaitu di daerah Sukoharjo berupa kebudayaan Kebo Kinul. Nah, di sini saya juga menyertakan bukti artefak pendukung berupa LKPD yang telah diisi peserta didik secara berkelompok. Saya juga menyertakan dokumentasi ketika pengerjaan LKPD oleh peserta didik. Asesmen berikutnya yaitu menggunakan observasi keaktifan peserta didik. Di sini saya menyertakan indikator keaktifan presentasi mereka atau unjuk kerja ketika presentasi, kemudian lembar observasi selama pembelajaran atau penilaian sikap mereka selama pembelajaran meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, rasa percaya diri, sikap mandiri, sopan santun, dan religius. Nah, di sini saya juga menyertakan dokumentasi berupa ketika peserta didik melakukan presentasi hasil kerja mereka di kelas. Jadi mereka mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Pada presentasi ini, peserta didik yang lain diminta untuk memberikan tanggapan dan sarannya terhadap kelompok yang sedang melakukan presentasi di depan kelas. Adapun asesmen yang terakhir yang saya gunakan yaitu asesmen sumatif, menggunakan lembar soal evaluasi. Di sini saya menyertakan desain soal evaluasi yang menggunakan soal HOTS, lampiran kisi-kisi, dan kunci jawaban saya sertakan pada modul dan link Google Drive yang tersedia. Kemudian saya sertakan artefak hasil pekerjaan soal evaluasi peserta didik dan dokumentasi pengerjaan soal evaluasi oleh peserta didik. Adapun modul ajar seperti yang tertera pada gambar, saya menggunakan modul ajar dengan desain pribadi. Kemudian saya sertakan link drive Google apabila ingin melihat secara utuh. Kemudian untuk perangkat pembelajaran saya menyertakan bahan ajar, instrumen penilaian, kemudian berupa video pembelajaran dan mind mapping PowerPoint. Video pembelajaran yang saya gunakan adalah video pembelajaran tradisi budaya setempat yang berfokus pada budaya agraris di daerah Sukoharjo di tempat peserta didik tinggal. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menganalisis video pembelajaran tersebut sehingga mereka dapat menemukan pengalaman bermakna pada tradisi di daerah mereka masing-masing. Selanjutnya, implementasi pembelajaran CRT yang videonya juga saya gunakan pada ruang kolaborasi di topik 3. Video ini telah saya unggah di YouTube sehingga bisa diakses secara penuh. Berdasarkan uraian tersebut, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah mengembangkan desain inovasi yang telah saya buat. Rencana tindak lanjut di sini, saya ingin mengintegrasikan pengembangan kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan produk media pembelajaran yang dihasilkan pada mata kuliah proyek kepemimpinan. Selain itu, saya juga menganalisis karakteristik materi dan muatan budaya atau kearifan lokal yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPA, utamanya di kelas 5.
Kemudian saya juga melakukan refleksi dan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ketika proyek, saya dan kelompok saya membuat sebuah media pembelajaran berbasis IT dan media konkret yang menggunakan Canva dan Wordwall, kemudian menggunakan berbagai benda konkret bernama Jejak Pulpen atau Petualangan P6, di mana di sini berisi tentang P5 yang ada di kurikulum Merdeka. Produk ini menggunakan sejenis ular tangga raksasa yang kami cetak seperti MMT atau banner, kemudian peserta didik melakukan petualangan dengan menggunakan spinner untuk menentukan langkahnya dalam petualangannya, dan pada setiap nomor peserta didik harus menjawab soal kuis yang diinput melalui Wordwall yang ditayangkan di depan kelas, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena formatnya menggunakan permainan dan kuis soal. Nah, media ini juga telah berhasil kami bagikan secara kelompok dengan bukti surat pencatatan ciptaan sebagai berikut. Saya telah mensimulasikan penerapan media pembelajaran petualangan pulpen ini pada materi IPAS pada bab 6 Indonesia Aku Kaya Raya di kelas 5 SD Negeri Bulak Rejo 3. Nah, pada simulasi ini peserta didik merasa lebih menikmati pembelajaran. Mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian jiwa kompetitif antar kelompok mereka juga lebih terbangun karena pembelajaran menggunakan media ini saya integrasikan dengan model pembelajaran kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang beragam, kemudian memiliki gaya belajar yang beragam, dan berasal dari suku yang berbeda apabila ada dari mereka yang berasal dari luar Jawa atau luar suku daerah sini. Nah, dari pembelajaran kemarin ternyata mendapatkan respon baik dari peserta didik, sehingga saya ingin menerapkan media ini lebih jauh pada pendekatan culturally responsive teaching, nanti di mana muatan soal tentang kebudayaan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut kuis pada permainan petualangan pulpen ini. Setelah membuat inovasi desain berdasarkan mata kuliah yang saya rasa paling bermakna bagi saya, kemudian membuat rencana tindak lanjut yang sudah saya paparkan, saya memiliki paradigma baru terhadap makna guru itu sendiri. Menurut saya, guru itu memiliki beberapa makna. Di antaranya yang dapat saya sampaikan, yang pertama, guru menjadi agent of change atau agen perubahan. Di sini, guru dapat mengubah siswa menjadi lebih baik, lebih pandai secara akademik maupun non-akademik, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi pengembangan siswa dalam hidup di masyarakat. Kemudian, guru juga bertindak sebagai fasilitator. Jadi, menurut saya, guru tidak hanya menyampaikan ilmunya di dalam kelas atau melalui materi pembelajaran saja, tetapi guru lebih cenderung untuk membimbing dan memfasilitasi peserta didik, mendorong motivasi mereka, mendorong minat, bakat, dan potensi mereka untuk membangun dan menemukan sendiri pemahamannya melalui pembelajaran yang bermakna. Sehingga di sini guru dituntut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, di mana pembelajaran ini harus berpihak pada peserta didik. Untuk itu, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik, latar belakang sosial, ekonomi, dan budayanya, sehingga guru dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, dapat dirancang sebuah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik agar pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, menurut saya, makna guru itu adalah guru sebagai teladan. Jadi, guru memberikan contoh nyata bagaimana bersikap dan memiliki sifat yang baik untuk dijadikan figur teladan bagi peserta didik. Masa perkembangan siswa SD atau masa anak-anak akan lebih mudah mempelajari sesuatu melalui pengalamannya sendiri maupun contoh nyata atau apa yang ia lihat dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu, di sini guru tidak hanya di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya dituntut sebagai pribadi yang
dapat menjadi contoh yang baik tersebut, dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, agar peserta didiknya lagi-lagi termotivasi menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian, menurut saya yang terakhir, makna guru itu tidak hanya sebagai pendidik atau orang tua yang harus dihormati di sekolah. Selain hal tersebut, guru juga bisa bertindak sebagai teman belajar bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena saya merasa bahwa peserta didik akan lebih termotivasi dan lebih nyaman belajar ketika ia merasa gurunya adalah teman diskusinya. Orang yang tidak ditakuti untuk diajak berdiskusi dan menanyakan berbagai macam hal yang ingin mereka ketahui. Nah, untuk menjadi teman belajar, guru perlu membangun kedekatan secara emosional dengan peserta didik untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan belajar, untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik sehingga lagi-lagi pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Demikian pemaparan materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya membuka diri untuk setiap masukan, kritikan maupun saran yang akan membangun bagi saya ke depannya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.